Halo Lamian, saya Reski. Dalam episode ini saya akan menjelaskan perlengkapan pribadi wajib dalam mendaki gunung. Ya, perlengkapan pertama adalah tas atau rekan-rekan pendaki biasa menyebutnya keril. Keril ini banyak beragam ukuran, mulai dari 40 liter, 50 liter, 60 liter, 80 liter, sampai dengan 100 liter. Dan ukuran keril tersebut disesuaikan dengan lamanya perjalanan. Kemudian ada sleeping bag. Sleeping bag ini adalah kantung tidur yang berfungsi untuk menormalkan suhu tubuh saat kita berada di dalam tenda atau lokasi camp. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini ada yang berbahan soft shell, ada juga yang berbahan waterproof, disesuaikan oleh kebutuhan pribadi masing-masing. Kemudian ada kaos kaki untuk trekking. Kaos kaki untuk trekking ini biasanya berbahannya tebal untuk memberikan efek kehangatan pada saat digunakan, namun juga tidak mudah lembab ketika kita sedang trekking dan berkeringat. Kemudian selanjutnya ada pisau lipat. Pisau lipat ini berfungsi untuk alat survival sebenarnya, namun ketika pendakian biasa lebih sering digunakan untuk memasak atau memotong tali atau memotong ranting untuk kebutuhan di lokasi camp. Ya, selanjutnya ada headlamp atau senter kepala. Senter kepala ini berfungsi untuk penerangan ketika trekking pada malam hari. Selanjutnya ada lampu LED. Lampu LED ini berfungsi untuk penerangan trekking malam hari, untuk sebagai simbol agar tidak lepas dari rombongan. Biasanya alat ini dipasang di belakang tas agar rekan atau kelompok mudah mengetahui posisi kita sedang di mana. Ya, selanjutnya ada thermal BV. Thermal BV ini sejenis sleeping bag, namun penggunaannya adalah ketika dalam kondisi darurat seseorang sedang mengalami hipotermia. Dan thermal BV ini digunakan sebagai penormal suhu tubuh. Bisa juga sebagai lapisan dalam sleeping bag. Sleeping bag yang dirasa kurang nyaman atau kurang hangat bisa menggunakan lapisan thermal BV ini. Kemudian ada P3K, peralatan P3K. Ini adalah hal yang sangat penting dan sering kita lupakan. P3K berisi obat-obatan, perban, gunting, obat-obatan pribadi, dan lain-lain dalam hal keselamatan. Ya, selanjutnya adalah water bladder. Water bladder ini adalah pengganti botol minum yang lebih praktis. Biasanya water bladder ini ada yang berukuran 1 liter, 1,5, 2 liter, atau 3 liter. Water bladder ini nanti diisi air dan lebih praktis karena menggunakan selang. Jadi kita tinggal sedot ketika haus. Ya, selanjutnya ada travel towel atau handuk, biasa untuk digunakan untuk travel, lebih praktis, lebih cepat kering, lebih daya serap air lebih bagus. Dan juga ini ada wash bag atau tas perlengkapan mandi. Ini juga merupakan alat wajib dalam pendakian karena setelah beraktivitas mendaki gunung atau kegiatan alam bebas, tentu kita butuh untuk membersihkan diri kembali. Ya, trekking pole atau tongkat gunung biasanya juga digunakan untuk pendakian atau saat turun gunung. Trekking pole ini berfungsi sebagai penopang beban dari tubuh kita sendiri atau beban dari bawaan. Dan trekking pole juga mampu menghemat energi hingga 30% jika penggunaannya sudah maksimal. Selanjutnya ada scope. Scope ini termasuk penting karena ketika buang air besar kita harus menggali lubang dan menimbunnya kembali, dan juga berfungsi sebagai pembuat parit di lokasi camp ketika turun hujan agar air tidak tergenang di bawah tenda. Gaiter atau pelindung kaki dari pasir atau batu kerikil digunakan di sepatu. Alat ini penting untuk digunakan ke gunung-gunung yang berpasir
dan bermaterial batu kerikil. Ya, selanjutnya adalah pakaian. Pakaian terdiri dari jaket gunung, celana trekking, base layer, polar atau quick dry. Kemudian ada kaos sebagai ganti. Ya, selanjutnya raincoat untuk melindungi tubuh dari hujan agar tidak basah. Tas lipat salah satu perlengkapan wajib juga untuk saat ini. Digunakan saat menuju puncak atau summit attack ketika malam hari untuk membawa snack logistik, peralatan masak, dan air minum. Selanjutnya ada manset atau pelindung lengan, digunakan untuk melindungi lengan dari sinar matahari langsung mengenai tubuh kulit. Selanjutnya ada kompor untuk memasak. Kompor ini cukup kecil dan ringan karena disesuaikan untuk perjalanan 2-1 orang. Wine wall atau penahan angin. Penahan angin ini digunakan saat memasak untuk melindungi api dari tiupan angin. Selanjutnya ada cooking set. Cooking set ini adalah rantang atau panci untuk memasak nasi, menggoreng. Selanjutnya ada kupluk yang berfungsi sebagai pelindung kepala dari tiupan angin yang dingin secara langsung. Selanjutnya ada alat makan. Alat makan di sini mangkok lipat atau pisau mangkok lipat berukuran kapasitas 1000 ml. Juga ada satu set pisau, garpu, dan sendok lipat. Sangat praktis. Selanjutnya ada masker atau bandana multifungsi, digunakan untuk sebagai masker, pelindung dari debu dan kotoran. Juga bisa digunakan sebagai penutup kepala. Sendal gunung juga digunakan ketika di lokasi camp agar memudahkan kita leluasa dalam beraktivitas. Dan juga sebagai pengganti ketika dalam trekking sepatu kita rusak atau basah. Selanjutnya ada dry bag. Dry bag ini berfungsi sebagai penyimpanan pakaian, alat elektronik, dan lain-lain agar terlindung dari basah. Dan ada juga matras konvensional. Konvensional ini matras yang sudah cukup terkenal di kalangan penggiat alam bebas, mudah didapatkan di toko-toko perlengkapan mendaki, perlengkapan camping. Selanjutnya ada matras modern juga. Matras modern ini sangat praktis, sangat ringan, mudah di packing dalam carrier. Dan juga pemakaiannya cukup mudah, hanya tinggal meniupnya dan langsung digunakan, dan pasti lebih nyaman ketika dipakai di dalam tenda dan atau saat beristirahat setelah trekking. Ya, selanjutnya ada sepatu trekking. Sangat penting dalam kegiatan alam bebas untuk melindungi kaki kita dari gigitan serangga, tersangkut ranting, ataupun cedera lainnya. Dan direkomendasikan sepatu trekking ini pas dengan kaki, tidak terlalu sempit atau tidak terlalu besar. Dan juga direkomendasikan yang berbahan waterproof. Oke, itulah perlengkapan pribadi wajib dalam kegiatan mendaki gunung atau kegiatan alam bebas. Buat kalian yang mempunyai informasi tambahan mengenai perlengkapan wajib pribadi dalam pendakian, bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, share, subscribe Alamisme di YouTube. Dan jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di alamisme_id dan juga Facebook kami Alamisme. Ya, selalu cintai alammu seperti mencintai dirimu sendiri. Salamisme.